Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai materi pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang ibadah puasa yang membentuk pribadi yang bertakwa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saum yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat-syarat tertentu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dan Al-Baqarah ayat 188. Ayat Al-Baqarah yang 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar, yang artinya makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Dan setiap orang yang percaya kepada Allah diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 138 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Berpuasa dari terbitnya matahari atau fajar sampai tenggelamnya fajar. Jadi tadi kita sudah belajar tentang berpuasa, hal-hal apa saja yang membatalkan puasa seperti minum, makan, hawa nafsu atau berbicara yang tidak penting. Puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Adapun macam-macam puasa wajib yaitu ada 4, yaitu yang pertama yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijriyah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukum puasa adalah fardu ain. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat agama Islam. Nah, kita meninggalkan puasa Ramadan itu ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, jika perempuan datang bulan. Yang kedua, sakit,
Jika sakit sudah tidak bisa, benar-benar tidak bisa berpuasa lagi, boleh dibatalkan asalkan diganti. Apabila kita sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantikannya pada hari lain, seperti setelah Lebaran kita mengganti puasa bisa. Agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, marilah kita pahami ketentuan-ketentuannya. Yang pertama yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan puasa apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, berakal. Jadi kalau orang gila tidak dianjurkan untuk berpuasa. Yang kedua, sudah baligh. Kalau sudah balik diwajibkan untuk berpuasa, tetapi seperti anak-anak kelas 1, kelas 2 yang belum balik SD itu tidak puasa, tapi kita juga harus mengajarkan adik-adik kita untuk belajar berpuasa agar terbiasa. Dan yang ketiga yaitu mampu berpuasa. Yang kedua, syarat syah puasa. Syarat syah puasa yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi kita harus beragama Islam. Yang kedua yaitu mumayyiz. Sudah dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Ini sama seperti baligh. Jadi kalau kita sudah baligh atau sudah dewasa, kita sudah dapat membedakan apa yang mana yang baik dan apa yang tidak baik. Yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Jika kita perempuan sedang haid, maka kita tidak puasa. Puasanya akan digantikan di hari lain. Misalnya setelah selesai Lebaran atau hari-hari biasa seperti ini. Yang keempat yaitu dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ada waktu-waktu tertentu yang tidak diperbolehkan berpuasa. Nanti kita akan mempelajarinya. Waktu yang diperbolehkan puasa seperti hari ini, hari biasa seperti ini, ataupun puasa Ramadan. Rukun-rukun puasa. Orang yang akan melaksanakan puasa harus memenuhi rukun puasa, antara lain yang pertama yaitu niat untuk berpuasa. Jadi kita ketika hendak berpuasa di bulan Ramadan, kita harus melakukan niat di dalam hati dengan ikhlas. Apabila diucapkan, maka niat puasa tersebut adalah sebagai berikut. Niatnya yaitu nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat berpuasa di bulan Ramadan esok hari ini untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan fardu lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Apa saja sih yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa yang pertama yaitu makan dan minum. Sengaja makan dan minum. Misalnya kita sedang berpuasa, kita tidak kuat, jadi kita makan dan minum, itu kita puasanya batal. Tetapi jika kita sedang berpuasa lalu kita lupa, kita mengambil air minum dan kita meminum, habis itu kita ingat astagfirullahaladzim, kita puasa ternyata. Itu tidak apa-apa, asal lupa, benar-benar lupa, tidak lupa yang dibuat-buat. Yang kedua, muntah karena disengaja atau dibuat-buat. Jadi kalau misalnya muntah dibuat-buat itu juga membatalkan puasa. Tapi jika kita sakit terus tiba-tiba kita muntah tapi kita ingin melanjutkan puasa kita dan kita merasa mampu, tidak apa-apa. Yang ketiga yaitu berhubungan suami istri. Orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dapat membatalkan puasanya. Ia wajib mengganti puasa itu dan harus membayar kifarat atau denda. Setelah itu ada 3 macam kifarat, antara lain yang pertama memerdekakan hamba sahaya,
Kalau tidak sanggup memerdekakan hamba sahaya, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi hamba saya ini seperti budak atau orang-orang yang tidak mampu. Jadi kita bersedekah. Misalnya kita jatuhnya membayar fidyah atau menggantikan itu dengan sedikit rezeki kita. Misalnya dengan beras. Kalau tidak kuat berpuasa kan kita akan membayar kifarah ini atau menggantikannya dengan fidyah ini kepada 60 fakir miskin, dan tiap orang mendapatkan 3/4 liter seperti beras, ataupun bisa digantikan dengan uang. Yang setelah itu yang membatalkan puasa tadi yaitu keluar darah, haid atau nifas bagi perempuan. Jadi kita jika sedang berpuasa, setelah itu kita mendapatkan setelah itu kita datang bulan, berarti itu kita wajib membatalkan puasa kita dan kita gantikan dengan hari lain. Setelah itu yang kelima, gila. Jadi jika dia gila itu tiba-tiba, misalnya dia puasa, dia tadinya nggak gila terus tiba-tiba dia menjadi gila, itu wajib dibatalkan puasanya karena orang gila tidak dituntut untuk berpuasa. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu keluar cairan mani dengan sengaja, itu juga dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Ada hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Orang yang sedang berpuasa disunahkan untuk melakukan hal-hal ini. Yang pertama yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Yang kedua memperbanyak sedekah. Yang ketiga sholat malam dan sholat tarawih. Yang keempat tadarus atau membaca Al-Quran. Ini disunahkan dalam berpuasa karena ini akan menambahkan pahala kita di bulan Ramadan. Jika kita berpuasa, setidaknya kita banyak bersedekah, membaca Al-Quran, sholat malam dan sholat tarawih untuk menambahkan amal kita. Hal yang mengurangi pahala saat berpuasa. Hal-hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa yaitu semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Salah satu contohnya membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki, dan sebagainya. Jadi ketika kita sedang berpuasa, kita harus menjaga ucapan kita, jangan berbohong, karena hal tersebut dapat mengurangi pahala kita, membuat puasa kita diterima, tapi kita tidak mendapatkan berkahnya. Dan yang ketujuh yaitu orang-orang yang boleh berbuka pada bulan puasa. Berpuasa adalah kewajiban bagi setiap muslim, akan tetapi dalam keadaan tertentu boleh tidak berpuasa. Adapun orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa yaitu yang pertama, orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa. Jika dia berpuasa maka penyakitnya akan parah, maka ia harus membatalkan puasanya dulu, tapi tetap untuk menggantikan puasanya di hari lain atau membayarkan fidyah. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Jika dia sedang di dalam perjalanan jauh ataupun musyafir, dia boleh membatalkan puasa, tapi ia juga harus mengqadha atau menggantikan puasanya di hari lain. Yang ketiga yaitu orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi berpuasa. Itu seperti nenek-nenek, seperti kita punya nenek ataupun punya mbah yang sudah tua sekali, jadi dia sudah pikun, dia sudah tidak bisa berpuasa. Boleh tidak dianjurkan puasa, tetapi kita harus membayarkan fidyah ataupun bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau sama dengan itu kepada fakir miskin. Yang keempat yaitu orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Jadi kepada perempuan yang sedang hamil dan menyusui anak, khawatir akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anak mereka, maka
dia boleh membatalkan puasa agar tetapi sama harus mengganti atau mengkodok puasa tersebut dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Yang kedua, puasa wajib setelah puasa Ramadan yaitu puasa nazar. Apa sih puasa nazar itu? Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Misalnya, kalian pernah membuat nazar, saya janji deh kalau saya ranking 1 saya akan puasa 3 hari. Nah, jadi nazar itu harus ditepati karena itu adalah puasa wajib. Jadi kalian harus melaksanakan puasa tersebut. Nah, ketika misalnya kalian sudah mendapatkan ranking 1, jadi kalian benar-benar harus mengingat puasa nazar itu apa dan harus membayar puasa tersebut. Tetapi nazar harus dengan nazar yang baik, tidak boleh nazar yang buruk. Misalnya seperti prestasi dan lain-lain. Tapi kalau tentang keburukan tidak boleh untuk dengan puasa nazar. Misalnya ingin mencelakai orang, nanti kalau misalnya dia kenapa-napa saya puasa deh, puasa nazar, itu tidak boleh. Itu tidak baik. Jika seseorang kelaparan bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka hal tersebut tidak wajib, bahkan tidak boleh dilakukan. Bahkan ia harus beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas nazar berbuat maksiat tadi. Apapun hukum puasa nazar adalah wajib dilaksanakan sebagai berikut di firman Allah Quran surat Al-Insan ayat 76 yang berbunyi, yufuna bilan nadri wa yakhafuna yawman kana saruhu mastatira, yang artinya mereka memenuhi nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Nah, itu yang kita pelajari pada hari ini. Kita belajar tentang macam-macam puasa wajib. Yang pertama yaitu puasa di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu puasa nazar. Puasa Ramadan tadi ada rukunnya, ada syarat-syarat puasanya, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa, semua sudah kita pelajari. Dan setelah itu kita belajar tentang puasa nazar. Apa sih itu puasa nazar? Kapan sih puasa nazar itu? Jadi setelah itu untuk mengulas pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan soal latihan. Yang pertama, jelaskan pengertian puasa. Yang kedua, bagaimana hukum puasa bagi orang yang sudah sangat tua. Yang ketiga, tuliskan ayat yang menerangkan tentang kewajiban melaksanakan puasa bagi setiap muslim. Yang keempat, jelaskan hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu saja Ibu dapat sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa kalian pahami dan terima dan bermanfaat juga untuk kalian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.